Kita teruskan dengan teori kritik. Kalian mungkin berpikir bahwa kritik bukanlah teori. Karena itu mengenal istilah teori kritik jadi bingung. Pengajaran kritik pada dasarnya akan bertumpu dari pengalaman-pengalaman kritik yang kalau diabstraksi menjadi teori kritik. Dan sebagai teori kritik, ia pun bahkan membutuhkan pengalaman sejarah, mau tidak mau. Dengan kata lain, teori, kritik, dan sejarah tidak pernah terpisah-pisah. Sebagaimana dipisah-pisahkannya semua itu dalam nama-nama mata kuliah atau dalam beragam buku teks. Salah satu institusi yang telah lama dinyatakan mati, tapi sebenarnya masih ada dan tetap diperjuangkan adalah kritik sastra. Di berbagai perguruan tinggi diajarkan pula paling tidak 2-3 SKS. Dan ceritanya masih sama dalam rangka melahirkan kritikus jika itu jurusan sastra murni atau calon-calon pendidik yang biarlah mereka sendiri tidak pernah jadi kritikus sepanjang jadi guru atau dosen. Paling tidak dapat mengajarkan apa itu kritik sastra kepada generasi penerus bangsa. Perhatikan kembali diskusi kita di bagian 1 tentang suksesor teori, yakni pengalaman bergulat dalam praktik. Tidak mungkin teori lahir kecuali karena suksesor praktik. Guru atau dosen yang mengajarkan kritik sebagai teori kritik tanpa pengalaman panjang jadi kritikus, hanya menunggu teori-teori kritik dari para akademisi perguruan tinggi atau di bawahnya yang belum tentu juga seorang kritikus. Selain pengalaman memproduksi kritik pasca membaca atau mengikuti diskusi kesusastraan, pengalaman juga dapat ditempa melalui aktivitas seputar kritik, peluncuran buku sastra misalnya, yang biasanya disertai kritik, membaca kritik dari para kritikus, khususnya mereka yang sudah ternama, menyimak siniar-siniar ulasan buku sastra, dan beragam kegiatan lainnya, termasuk bagaimana sebuah karya sastra dialihwahanakan dan menjadi wacana produksi film, atau teater atau karya lainnya. Kematian kritik dengan demikian bukan karena tidak ada pengajarannya, tetapi mereka yang mengajarkan sendiri belum tentu memiliki segudang pengalaman dalam bidang tersebut. Seperti yang sudah saya tanyakan, jangankan membaca kritik. Bahkan begitu banyak guru dalam 5 bahkan 10 tahun terakhir tidak belanja buku-buku sastra, baik itu kumpulan puisi, cerpen, novel, drama. Khususnya drama tidak sebanyak karya sastra lainnya memang. Tapi jangan-jangan yang kanon sendiri tidak punya. Artinya kritik adalah mimpi yang terlalu tinggi. Dan memang harus diakui kritik adalah puncak dari keberilmuan seorang sarjana sastra khususnya. Karena tidak jarang kritik sastra lahir dan bahkan lebih baik dari sarjana bidang lain. Misalnya dari sarjana filsafat, sarjana antropologi, sarjana fisika. Bahkan tidak jarang, tidak usah saya sebutkan, ada beberapa kritikus yang merupakan lulusan bidang teknik. Kalian yang mengikuti mata kuliah kritik sastra harus menyadari itu dan mulai dari sekarang melakukan upaya-upaya produktif dalam menimbang karya sastra. Lulus dari mata kuliah teori atau kritik belum cukup sama sekali. Benar-benar belum cukup. Dewasa ini berbeda dari masa saya saat kuliah. Kritik memiliki tambahan saluran dengan beberapa saluran lama yang mulai gulung tikar. Tapi saluran-saluran tambahan ini benar-benar menguntungkan untuk produktivitas. Dulu saya harus mengirimkan kritik ke media melalui pos atau email dan menunggu ACC dari redaktur. Jika dalam tempo lebih dari 1 bulan tak kunjung dimuat, saya harus berpikir positif. Kritik saya tidak disukai atau tidak sejalan dengan media tersebut atau memang tidak bermutu. Jadi, redaktur adalah salah satu kritikus untuk para kritikus. Nah, adanya unsur redaktur di beragam surat kabar di masa lalu positifnya membuat kami di angkatan dulu perlu bersaing ketat. Meski akhirnya memang
Selain harus bagus juga harus sesuai dengan gaya selingkung media yang jadi target pembuatan kritik. Sedangkan angkatan sekarang dapat menulis kritik di media manapun yang tidak berredaktur sastra, bahkan dapat membuat kanal sendiri atau blog ya. Atau bisa menciptakan komunitas sendiri untuk melancarkan aksi-aksi kritik. Kritik itu puncak membaca. Tanpa aktivitas kritik, tidak cukup alasan untuk mempercayai seseorang disebut membaca sastra atau pembaca sastra. Tanpa aksi kritik, dosen sastra dan guru bahasa dan sastra atau seni budaya tak punya cukup bukti untuk dikatakan membaca. Ya, membaca itu tradisi panjang, kompleks, yang tidak cukup juga dengan bacaan, tetapi melalui aneka pergulatan dalam aneka perhelatan sastra. Ini yang saya sebut dengan literasi. Jika aktivitas membaca tidak menjadi suksesor kritik, maka membaca tidak sampai pada aktivitas pembacaan, yakni aktivitas kedua setelah membaca, atau aktivitas yang membersamai aksi membaca. Ya. Dapat juga dikatakan sebagai aktivitas refleksi pasca baca, guna memberi pencerahan pada kehidupan sastra dan tradisi baca itu sendiri. Bedakan antara membaca dan pembacaan. Kritikus sastra idealnya menurut saya, kalau saya buat 10 poin saja. Idealnya 1. Mengikuti perkembangan sastra sebagai produk cetak, kertas atau digital dan elektronik. 2. Membaca ulasan-ulasan jurnalistik tentang kehidupan susastra. Bukunya, pengarangnya, kritikusnya yang dibicarakan. 3. Membaca teori sastra, juga sejarah sastra, dan juga teori kritik. 4. Menjalin komunikasi dengan beberapa sastrawan melalui perjumpaan langsung atau komunikasi lain, misalnya komunikasi elektronik. 5. Menjalin komunikasi dengan para kritikus. 6. Menghadiri beragam diskusi kesusastraan khususnya dan buku umum yang masih berkaitan, atau tidak berkaitan juga tidak apa-apa. Yang 7, mengikuti seminar ilmiah, membaca kajian-kajian ilmiah. Yang 8, membaca esai-esai bermutu dari para kritikus sastra. Yang 9, menjadi salah satu unsur yang memberi pengaruh pada produksi sastra, misalnya ambil bagian di penerbitan, menjadi bagian dari editor, tim editor, atau menjadi komite di perbukuan, menjadi penilai buku misalnya, aktif di beberapa komunitas pergaulan sastra, itu bagian dari yang ke-9. Dan yang ke-10-nya, kalau saya batasi dengan 10 saja, yakni membuat komentar-komentar terhadap kritik pihak lain. Dan masing-masing aktivitas tersebut satu dengan lainnya tak dapat dipisah-pisahkan. Begitu banyak kerja kritik yang harus kalian jalankan, dan yang 10 saya sebutkan hanya aktivitas standar, sehingga kalian masih dapat tambahkan aktivitas lain yang masih berkaitan. Jadi kita bisa ciptakan standar literasi untuk kritik itu apa, begitu kompleksnya. Tanpa itu semua, kalian akan meneruskan kata-kata dosen dan guru kalian bahwa kritik sudah mati atau kritik sedang loyo, dan lantas kalian belajar teori kritik lagi tanpa suksesor kritik. Ya, kalau belajar dari mereka yang memang mereka sendiri adalah loyo dan mati, terus bagaimana kalian bisa hidup? Lari estafet itu baik untuk kesehatan, tetapi kematian yang diestafetkan tidak baik bagi ilmu dan kehidupan dalam arti luas. Kalau kita lihat kelas-kelas kritik itu macam apa saja. Pertama, kritikus pemula, saya kira adalah kalian yang baru belajar teori kritik dan bisa menghasilkan tugas-tugas esai pendek dalam kelas kritik. Setelah lulus mata kuliah teori dan kritik, paling tidak kalian tiba pada posisi semenjana, ditandai oleh nilai kalian yang rata-rata B. Kalau tidak rata-rata B, C, ya itu kalian artinya masih pemula juga. Jika diibaratkan dengan jenjang pelajar, semenjana itu setingkat dengan SMP. Sedikit saja mahasiswa yang suntuk dan memasuki tradisi pembacaan, sehingga sedikit juga mahasiswa yang lulus dengan nilai B+ atau A- dan menempati posisi madya.
ibaratnya setingkat anak SMA kelas 1. Kalau mahasiswa yang levelnya A, itu tidak ada menurut saya. Paling tidak dalam ukuran saya. Mengapa saya tidak dapat membayangkan ada lulusan mata kuliah teori dan kritik di level mahir? Semua ini berangkat dari pengalaman saya tadi, dan juga pengalaman para kritikus yang saya kenal. Bahwa menjadi kritikus yang mahir itu hanya tujuan dari setiap kritikus profesional, dan akan merasakan kemahiran jika sudah bertemu gaya sendiri, corak kritik sendiri, serta dibutuhkan pihak-pihak yang berkaitan dengan kesusastraan baik di dunia akademik maupun dalam percaturan susastra sebagai politik dan produksi ekonomi sastra. Saya pernah membaca esai Pak Maman S. Mahayana di Jurnal Kritik yang menurut saya terlalu positif dan terlalu membuka dinding buruk sangka kita selama ini terhadap kritik. Yang menjelaskan bahwa kritik itu banyak ragamnya, termasuk kritik akademik, ya, skripsi sastra, tesis sastra, disertasi sastra, artikel-artikel ilmiah para dosen dan juga para mahasiswa. Bahkan ia juga menyebut resensi buku sastra sebagai kritik sastra. Saya setuju untuk mengatakan produk-produk tersebut merupakan kritik sastra. Tetapi jangan lupakan bahwa kritikus yang sebenarnya adalah kritikus tingkat mahir. Mereka yang lulus sarjana, magister, doktor, tapi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap kehidupan produksi sastra. Tidak menjadi pengaruh terhadap politik sastra. Levelnya masih kritik semenjana. Baru lulus saja. Tak peduli itu doktor, tak peduli itu magister. Mereka sama setingkat dengan sarjana. Hal yang sama pada resensi-resensi buku itu, jika dalam rangka mengatakan bagaimanapun buku ini baik untuk dibaca, ada dalam level semenjana, meski sifatnya menjalinkan komunikasi antara pengarang atau penerbit di satu sisi dengan pembaca dan pasar di sisi lain. Banyak sudah saya bertemu doktor-doktor sastra yang tidak memiliki tradisi membaca. Tentu mereka membaca karena ada tugas atau karena karya ilmiah terakhirnya itu, tetapi pembacaannya lemah. Dan tidak diteruskan dalam tradisi yang saya bilang tadi, literasi kritik itu. Apalagi di tingkat magister dan sarjana, itu banyak sekali lulusannya yang tidak hidup sebagai kritikus. Khusus riset-riset kesusastraan akademik di Indonesia, karena itu saya kira wajib diuji oleh kalangan profesional di bidang kritik. Tidak cukup diuji oleh para akademisi, guru besar sekalipun yang tidak punya pengalaman segudang di lapangan kritik, sebagaimana saya sebutkan paling tidak 10 aktivitas kritik pada bagian tadi. Jika itu tidak dilakukan oleh lembaga-lembaga akademik, paling tidak kalian yang melakukan riset kesusastraan dapat menjalin komunikasi dengan para kritikus profesional dalam rangka sejenis verifikasi penalaran kalian atas sastra yang kalian kaji. Bagaimana kritikus kelas semenjana jika membuat kritik di ruang publik? Ia akan babak belur dihajar para kritikus tingkat madya, karena ini kan pasar, masih banyak jumlahnya. Ya, semenjana dan madya itu banyak kuantitasnya. Baik itu dalam komentar langsung maupun tidak langsung, macam dalam pergunjingan berisi cemooh dari anggota komunitas sastra yang membaca. Sedangkan para kritikus tingkat madya akan babak belur juga di hadapan para kritikus madya lainnya yang memiliki perspektif agak berbeda. Biasanya karena kepentingan ideologi komunitas biasanya gitu. Dan antar kritikus mahir juga akan saling perang jika terdapat penalaran serta visi susastra yang berbeda. Meskipun perangnya sembunyi-sembunyi, agak hati-hati. Saya tidak usah sebutkan contoh-contohnya, siapa saja yang melakukan itu, bahwa saya pernah datang ke sebuah media lalu senior kritikus di media itu membicarakan senior lain di media yang lain, itu sesuatu yang sudah biasa. Tapi itu adalah memang komunikasi tersembunyi, saya bilang, karena mereka saling menjaga gitu. Nah, bagaimana kritikus tingkat mahir membaca skripsi? Tentu mereka tidak akan membacanya kecuali secara random dan dengan segera membuat penilaian. Anda tidak mengerti dengan apa yang Anda kerjakan. Apa cirinya? Kritik semenjana itu berciri menerapkan teori-teori. Apa yang dia dengar dia terapkan, apa yang dia baca dia terapkan. Kritik madya memiliki penimbangan berdasar teori dan pengalamannya. Kritik madya itu sudah ada penalaran dari pihak dirinya. Sedangkan kritikus mahir menemukan dunia yang tidak ditemukan pembaca lain
termasuk tidak disadari oleh pengarangnya sendiri. Kritik yang puncak dari tradisi kritik yang mahir itu menghasilkan dunia baru, dan inilah mengapa saya tidak pernah menaruh minat pada resensi buku di masa saya bergaul dengan media-media cetak. Bahkan begitu banyak resensator yang menuliskan pandangan-pandangan dari seseorang yang memberikan pengantar atas buku, atau dari penerjemahnya, atau dari pengarangnya sendiri. Jika itu buku terjemahan kan kadang-kadang ada pengantar penerjemah. Dan yang demikian itu termasuk dalam gejala plagiarisme. Sudah terjadi dari dulu. Ya, beberapa kasus terjadi, dan ini bukan tempatnya saya membicarakan orang. Mereka yang tidak mau terkena perundungan kita kalau masuk pada mental kritikus dan jadi babak belur karena mutu kritiknya jelek, sebaiknya mengambil jalan Virginia Woolf. Virginia Woolf itu bilang bahwa kritikus sebaiknya jadi penasihat pribadi pengarang dan dibayar pengarang tersebut. Dalam konteks sekarang saya memandang pandangan Woolf sebagai pandangan sinis terhadap kritikus dengan mental kaleng-kaleng. Jadi Woolf itu sebenarnya sedang mengkritik kritikus yang mentalnya kaleng. Kalau saya manfaatkan dalam pemahaman saya di konteks sekarang. Sebaiknya kalian tetap meneruskan kritik meskipun sudah babak belur, karena kebabak beluran tersebut adalah salah satu batu loncatan untuk meningkatkan mutu kritik kalian. Di masa saya kuliah S1, bahkan kritik-kritik saya di buletin kelas, kami di kelas punya buletin, dan tulisan saya di mading pun dapat cemooh dari senior. Meskipun tulisan saya di mading itu adalah tulisan saya yang dimuat di media massa. Saya gunting, saya clipping, saya fotokopi, saya tempel, itu dicemooh. Siapa senior saya tidak usah sebutkan di sini ya. Apalagi jika tulisan saya dimuat di media cetak lokal. Ya, pencemooh saya itu bertambah satu kota atau satu provinsi. Nah, suatu hari saya menulis kritik di media nasional dan saya mendapat kiriman-kiriman surat yang diantaranya, ya, selain surat-surat yang dengan tegas mencemooh, ada juga surat-surat yang tidak ada kata apa-apanya. Tapi ada setumpuk brosur-brosur dukun ahli pembesar alat kelamin. Ini saya alami, ya. Seakan semua itu harus saya baca sebagai tantangan simbolik gitu. Bahwa tulisan kamu itu tidak punya tenaga dalam kritik. Kamu itu kritikus loyo gitu ya. Atau dalam tanda petik kamu itu terlalu kecil untuk mengkritik pikiran besar saya. Kita tidak satu level. Itulah. Itu pedih rasanya mendapatkan kiriman-kiriman semacam itu, tetapi hanya dengan cara itu saya menempa mental kaleng saya, dilipat-lipat sehingga menjadi tebal dan lebih keras, sekelas baja. Nggak apa-apa, awalnya kaleng, tapi kalau dilipat-lipat, di forging lagi, ditumbuk lagi, dipandai lagi, akhirnya menjadi baja. Saya percaya tidak ada kritikus yang langsung manggung, kecuali ia pernah dicambuk bermacam kalangan. Ya, tidak ada baja yang langsung mengeras, kecuali ia dibakar dan ditempa gitu. Mahasiswa yang sedang bimbingan skripsi mungkin merasa bahwa karya tulisnya itu tidak pernah dibaca pembimbing. Kamu misalnya bimbingan, ya. Pembimbing kamu tidak membaca. Kamu tahu itu. Pembimbing kamu hanya membaca selembar dua lembar, itu pun pura-pura. Atau membaca separagraf dua paragraf. Yang demikian itu juga bentuk pencemoohan pada karya yang memang tidak menarik untuk dibaca. Jika pembimbing kalian saja ogah bagaimana bisa mengharapkan orang lain yang lebih dari dosen kalian mau membaca karya kalian. Kalian hanya mungkin memasyarakatkan kritik jika kalian sendiri diterima oleh masyarakat yang di dalamnya itu terdapat para kritikus yang siap membabak belurkan kalian. Kalau kalian siap dipasarkan sebagai golok begitu ya, kalian harus ditempa dulu sebagai kaleng menjadi baja. Ya. Nah, kita harus melihat kritik sebagai bagian integral dari ruang publik, dalam hal ini publik sastra. Dan ia punya tugas ganda, satu sebagai alat komunikasi dan keduanya sebagai komoditas.
kritik itu berperan menghubungkan wilayah ekonomi dengan wilayah pendidikan, bukan hanya sekolah, tapi pendidikan dalam arti luas. Karena masyarakat secara luas harus membaca sastra. Dan menghubungkan diri kritikusnya sendiri pada media yang memuat karyanya atau dengan otoritas tertentu yang dihormatinya. Kritik sebagai kebebasan berpendapat dengan demikian memang tidak dimungkinkan. Kalau ada novel yang oleh masyarakat disebut cabul misalnya, kritikus tak dapat berdiri sendiri mengatakan masyarakat saja yang tidak mengerti sastra. Masyarakat saja yang awam sastra. Ya. Karena ia tahu juga tidak ada perwakilan masyarakat yang akan membayarnya. Ya. Ia akan menghubungkan diri pada kekuatan tertentu, pada ruang publik yang membuat dirinya tercerahkan. Konsep pencerahan publik ini pertama kali kita dengarkan dari Jürgen Habermas, bahwa setiap individu akan memilih ruang publiknya sendiri yang menjadi bagian dari pencerahannya. Betapapun ruang tersebut hanya sebuah kafe kecil, ya, warung kopi biasa misalnya, jika ia tercerahkan di dalamnya, ia akan bersuara atas nama ruang kecilnya tersebut, tempat ia dilahirkan, bukan atas nama masyarakat luas. Maka mungkin saja tidak cukup kita menyebut ada kemunduran tradisi kritik, apalagi sampai pada kematian. Tetapi ada yang disebut dengan restrukturisasi elit kritikus dari ruang publik lebih terbuka dulu ke ruang publik lebih tertutup sekarang. Kritik sastra tidak lagi menempati komunikasi budaya nasional, tetapi menempati posisi konsumsi budaya elit. Kita dapat melihat begitu banyak cendekia sastra puas bersuara kritis dalam komunitas-komunitas terbatas mereka, seperti puasnya mereka nongkrong dan minum kopi di tempat biasa mereka berkumpul. Tak peduli, pendengarnya hanya orang-orang yang itu-itu saja. Pluralitas publik sastra dengan demikian disebabkan makin banyaknya komunitas kecil dengan gaya kritik masing-masing yang dipublikasi di ruang-ruang tersebut. Setiap komunitas tidak menunggu kritik dari kritikus komunitas lain, semahir apapun ia. Mereka hanya menunggu kritik dari kritikus di kalangan mereka sendiri, sebagai bagian dari kelangenan. Hal ini dapat disebut juga dengan istilah polarisasi elit kritikus, sehingga sastra semenjana bisa naik ke puncak popularitas seakan-akan sastra mahir jika ada kesempatan mengurus ekonominya dengan sesama komunitas semenjana. Dan sebaliknya, sastra kelas edan terpendam di komunitas kecil yang tidak punya kekuatan mengangkat kawan mereka karena tidak ada kekuatan serupa yang dapat bahu-membahu secara ekonomi, itu akan terpendam saja. Itulah saya kira kondisi kita sekarang, sebagaimana yang saya temui di beberapa kota kecil yang punya tradisi baca sastra. Saya kira sampai di situ, mudah-mudahan ada inspirasi dan pertanyaan. Saya silakan.